Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam acara kesayangan kita, Sarapan GPDI Situbondo. Makanan sesungguhnya bagi hati. Renungan pada pagi hari ini Saudara, saya beri judul Penantian Bagian dari Proses. Penantian dapat kita artikan sebagai suatu proses menunggu dalam suatu jangka waktu tertentu sampai kepada hasil yang diharapkan. Penantian seringkali saudara menjadi hal yang kurang disenangi atau membosankan bagi sebagian orang. Mengapa begitu? Karena biasanya saat menunggu atau menanti, pikiran kita sering teralihkan dengan terus membayangkan atau melamunkan bagaimanakah hasil dari apa yang sudah kita kerjakan. Hal tersebut biasanya akan membuat kita merasa terburu-buru atau ingin cepat-cepat melihat bagaimanakah hasil dari pekerjaan kita. Kalau bisa, mungkin bagian besar dari kita memilih untuk tidak perlu menunggu. Jadi setelah kita melakukan sesuatu, kita ingin cepat-cepat menerima hasilnya. Mari kita membuka ayat Alkitab kita pada pagi hari ini dalam Yakobus 5 ayat 7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Pada pagi hari ini saudara, Tuhan ingin mengajak kita untuk melihat contoh dari seorang petani. Di sini dikatakan bahwa petani menantikan hasil dari apa yang ia kerjakan dengan sabar saudara. Yang bisa kita pelajari saudara, yaitu adalah ketika menunggu, ternyata petani itu bukan hanya menunggu ketika proses penanaman selesai. Maksudnya adalah ketika tanaman padi sudah ditanam. Hari ini kita mengambil contoh dari tanaman padi ya saudara. Petani bukan hanya menunggu ketika tanaman itu sudah akan matang saudara, tapi justru sebelum menanam bibit padi, petani juga ada proses untuk merendam bibit padi dan menunggunya selama 3 hari saudara. Mungkin ini tidak selama menunggu hasil panen ya saudara, tapi dalam waktu 3 hari ini ada proses yang sangat-sangat penting dan harus tetap dilakukan oleh petani supaya petani dapat melakukan proses selanjutnya untuk menanam bibit padi tersebut. Dari sini saudara, kita bisa belajar bahwa penantian entah penantian yang sebentar ataupun penantian yang lama adalah bagian dari proses yang sangat penting. Ada beberapa poin yang bisa kita pelajari dari penantian saudara. Yang pertama adalah penantian membuat kita untuk belajar melepaskan kontrol atau kendali. Kita lihat saudara, ketika petani melakukan pembibitan, penanaman sampai panen, ada hal-hal yang berada di luar kendali. Misalnya ketika sedang menunggu bibit yang direndam atau menunggu sekitar 40 hari saat proses penyemaian, petani harus membiarkan bibit tersebut untuk berproses secara alami atau dengan sendirinya. Pada saat itulah saudara, kita bisa sadar bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6 saudara, dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dari ayat ini kita melihat saudara bahwa masing-masing memiliki peran tersendiri. Dan ada hal-hal yang di luar kendali dari diri kita yang merupakan bagian Tuhan. Salah satunya adalah menunggu ketika Tuhan memberikan proses pertumbuhan. Entah itu pertumbuhan bagi diri kita sendiri maupun pertumbuhan bagi orang lain. Sama halnya dengan proses dalam hidup kita, akan ada saat-saat di mana mungkin kita harus menunggu ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Entah kita menunggu untuk perubahan pemulihan ekonomi dalam keluarga kita, entah kita sedang menunggu-nunggu saudara pandemi sedang berakhir, atau mungkin penantian-penantian lainnya dari apa yang kita harapkan atau kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Kita terkadang lupa saudara bahwa dalam proses penantian itu Tuhan sedang mengerjakan begitu banyak hal yang sangat-sangat berarti bagi kehidupan kita.
Tuhan ingin kita menjadi orang yang lebih bertumbuh lagi. Karena ketika menanti saudara, banyak hal yang sedang diasah Tuhan dalam hidup kita. Entah itu kesabaran, entah itu karakter kita, entah itu pengendalian diri kita. Kita harus sadari saudara bahwa pertumbuhan itu memerlukan proses. Dan proses itu pasti ada jangka waktunya. Kita harus melewati jangka waktu itu, kita harus sabar menanti. Meskipun penantian itu mungkin memakan waktu berminggu-minggu, atau seperti petani yang menantikan hasil memakan waktu berbulan-bulan. Namun karena penantian yang dikerjakan itu, maka akan didapatkan hasil yang memuaskan dari apa yang sudah petani itu kerjakan. Kemudian poin yang kedua saudara, yaitu adalah penantian membuat kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Saudara, petani sebelum mulai mempersiapkan untuk menanam tanamannya, apalagi untuk petani yang pertama kali ya saudara, pasti akan mempelajari teknik-teknik dan tahap-tahap yang harus dikerjakan supaya nanti berhasil. Ia harus mematuhi atau berpedoman pada apa yang sudah ia pelajari, entah itu lewat buku, video, ataupun mungkin lewat petani-petani yang sudah handal. Jika tidak dilakukan seperti tahap-tahap yang sudah ada, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika dalam hidup ini Tuhan mengizinkan kita untuk menunggu saudara, maka menunggu menjadi salah satu tahap untuk kita berproses dalam kehidupan kita. Kita hanya cukup untuk yakin dan percaya kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bukankah kita sudah diberikan buku pedoman oleh Tuhan supaya kita dapat berhasil dalam kehidupan ini, supaya kita boleh bertumbuh dalam kehidupan ini, yaitu melalui firman-Nya. Dalam Mazmur 37 ayat ketiga dan ketujuh dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah kepadamu. Karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan menunjukkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya." Jadi saudara, ketika kita sudah mengerjakan apa yang perlu kita kerjakan untuk menjadi bagian bagi kita, seperti petani ya saudara, ketika dia sudah menyelesaikan tahap-tahap yang harus dilakukan, kemudian dia harus menunggu untuk tanaman padinya menguning hingga bisa dipanen saudara, maka kita mau yakinkan dan percayakan apa yang sudah kita kerjakan itu di dalam doa kepada Tuhan. Kita mau percayakan itu kepada Tuhan. Kita mau belajar taat saudara. Meskipun proses menunggunya mungkin tidak hanya sehari dua hari ya saudara, ada yang berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi yakin dan percaya saudara, ketika kita selalu percaya bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita, maka kita akan menerimanya selama apapun penantian itu saudara. Jika memang bagian kita adalah menunggu, maka kita harus menunggu saudara. Dikatakan dalam ayat tadi, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia saudara. Seperti petani saudara yang ketika menunggu hasil panennya, ia juga menyiapkan mungkin dari peralatan yang harus disiapkan untuk panen, kemudian apabila ada rusak mungkin harus beli, atau mungkin mencari tenaga kerja untuk melakukan panen nanti. Kita pun harus seperti itu saudara, berdiam diri di hadapan Tuhan. Artinya kita membangun persekutuan dengan Tuhan sembari menunggu janji Tuhan saudara. Terus kerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, terus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita belajar menguasai diri kita agar kita fokus taat pada firman Tuhan. Sekian renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.